teman-teman, kita jumpa lagi di channel Otodidak Kreatif. Kali ini kita akan ngoding bareng tentang membuat web dinamis menggunakan PHP dan Bootstrap. Definisi web dinamis menurut webark.com, web dinamis atau dynamic website adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dinamakan website dinamis karena kontennya dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis tersebut. Nah teman-teman, sekarang kita langsung saja memulai ngoding bareng kita. Pertama-tama kita buka di drive C, kemudian kita buka exam, kemudian kita buka htdoc. Nah di sini kita buat folder latihan baru ya. Di sini saya namakan web dinamis PHP, tapi terserah teman-teman mau namakan apa. Saya namakan web dinamis PHP. Kenapa saya namakan web dinamis PHP? Karena nanti pada tutorial berikutnya kita akan ngoding bareng tentang web dinamis tanpa reload yang menggunakan Ajax. Jadi sekarang saya akan buat dulu folder untuk latihan kita saat ini, web dinamis PHP. Nah, setelah kita buat folder web dinamis PHP, kita langsung buka editor kita, kemudian kita klik file, open folder, kemudian seperti tadi drive C, exam, htdoc, kemudian kita buka web dinamis, select folder. Nah sekarang di editor kita sudah ada folder web dinamis PHP. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, di dalam web dinamis PHP ini kita buat dulu satu file yang namanya index.php. Nah kemudian kita buatkan satu file lagi. Nah file ini biasa saya namakan library ya, cuman saya biasa singkatnya libs, tapi terserah teman-teman mau namakan apa. Tapi di sini saya akan namakan libs.php. Kemudian di dalam folder web dinamis ini kita tambah satu folder lagi, yaitu folder views. Selanjutnya, karena kita akan membuat web dinamis ini menggunakan PHP dan Bootstrap, sekarang kita buka dulu browser kita, kemudian kita buka Bootstrap ya. Kita ketik aja Bootstrap. Nah di sini saya menggunakan Bootstrap 4 ya teman-teman ya. Nah kemudian kita scroll ke bawah. Nah kita menggunakan yang W3 School. Silakan teman-teman klik. Nah seperti biasa, Bootstrap ini saya sudah menjelaskan pada tutorial sebelumnya, jadi saya tidak banyak menjelaskan tentang Bootstrap. Tapi sini saya sedikit sampaikan saja bahwa pada Bootstrap ini di bagian kiri ini sudah banyak sekali elemen-elemen HTML yang sudah lengkap dengan CSS-nya yang siap kita gunakan. Nah sekarang yang pertama yang kita akan gunakan, kita ambil dulu yang starternya ya teman-teman ya. Starter, kita scroll ke bawah, kita cari yang starternya. Nah kita ambil yang ini ya teman-teman ya, yang container example ya. Nah ini kita copy aja, kita kita copy semuanya. Nah ini kita copy, kemudian kita paste di file index ya teman-teman ya. Nah kita paste di sini. Nah sekarang kita save, kita kembali lagi ke browser, kita coba lihat hasilnya teman-teman ya. Kita buka project kita, localhost,
Kemudian tadi nama project kita web dinamis PHP. Nah, sekarang sudah tampil ya. Nah, sekarang tinggal kita edit sesuai kebutuhan kita. Sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, yang pertama kita hapus dulu bagian ini ya teman-teman ya. Bagian ini tuh yang tulisan ini ya. Jadi tulisan ini kita hapus dulu. Nah, kemudian sekarang kita save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah kosong ya. Jadi nanti di sini kita akan buat navbarnya. Jadi ada menu-menunya di situ. Nah, sekarang kita untuk buat navbarnya kita gunakan Bootstrap lagi. Kita buka tab baru, kemudian kita buka Bootstrap, ketik Bootstrap, scroll ke bawah ke Witry School. Nah, kemudian kita cari ke bawah navbar ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh navbar, cuman saya mau gunakan yang simple aja. Nah, kita gunakan yang warna biru ini ya teman-teman ya. Yang warna biru. Nah, di sini ada beberapa contoh warna. Kita akan gunakan warna biru. Jadi warna biru itu yang 1, 2, yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang pertama, kemudian kedua. Nah, kita ambil yang ketiga ini yang warna biru ya teman-teman ya. Nah, yang warna biru ini kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, kita paste di sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita save. Coba kita ke browser lagi, kita lihat project kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal edit menunya. Misalkan di sini kita akan ganti home, about, sama kontak ya. Jadi yang disable ini kita nggak pakai, jadi kita bikin contoh 3 aja ya, home, about, kontak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke editor. Nah, yang sini kita ganti home, kemudian yang keduanya kita ganti about, dan yang ketiganya kita ganti kontak. Nah, yang disable ini kita hapus aja ya, karena kita buat 3 contoh aja. Nah, sekarang kita save. Coba kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, udah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat pertama kali kita browsing project kita, di sini akan tampilkan tampilan home. Nah, pada saat kita klik about, di sini akan tampil tampilan about. Kemudian saat kita klik kontak, di sini akan tampil tampilan kontak. Nah, itu yang dimaksud dengan web dinamis. Nah, gimana caranya? Kita kembali lagi ke codingan kita. Sekarang yang pertama, ini kan ada tiga halaman ya. Jadi kita buat dulu 3 file ya di dalam folder views. Yang pertama kita buat dulu file home.php. Nah, kemudian yang kedua kita bikin file about.php, dan yang ketiga kita bikin lagi di dalam folder views file kontak.php. Nah, sekarang di dalam folder home ini kita buatkan aja. Jadi ini kan cuman contoh ya, jadi kita nggak bikin tampilan yang sesungguhnya, tapi buat contoh aja. Di sini kita bikin heading 1, isinya misalkan tampil
home. Oke, sekarang kita save. Kemudian yang about-nya sama ya, kita bikin heading 1 tampil about, kemudian save. Yang kontak pun demikian, kita bikin heading 1 tampil kontak. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita buka lagi file index.php. Nah, yang pertama di sini kita akan buatkan dulu alamat yang akan kita tuju. Jadi di dalam href ini kita akan ketik alamat yang kita tuju. Jadi alamat yang kita tuju adalah tetap index.php, tapi kita akan kirim parameter sesuai menu masing-masing. Misalkan gini ya, pertama kita ketik dulu index.php tanda tanya. Nah, parameternya adalah page sama dengan, nah setelah sama dengan ini kita buat value-nya, misalnya value-nya adalah home. Nah, kemudian bagian about juga kita bikin yang sama, index.php tanda tanya page sama dengan, jadi index tanda tanya page itu sama ya. Jadi index.php adalah halaman yang dituju, tanda tanya page adalah parameternya. Nah, value-nya adalah about. Nah, kemudian yang untuk kontak juga sama, cuman value-nya kontak, index.php tanda tanya page sama dengan kontak. Oke. Selanjutnya setelah navbar ini karena nanti saat kita klik, misal kita klik home, file home akan tampil di sini di setelah navbar ini, begitu juga about dan kontak. Maka di sini kita includekan dulu folder libs.php. Nah, sekarang kita cara include-nya, kita ketik require once. Kita buatkan dulu tag php karena ini php ya teman-teman ya. Kita buatkan dulu tag php. Nah, kemudian kita ketik require once petik 1. Nah, kita include libs.php, libs.php, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita akan buatkan file libs.php nya ya teman-teman ya. Karena libs.php ini akan kita menggunakan PHP, maka yang pertama kita bikin dulu tag PHP nya. Nah, kemudian pertama kita buatkan if buka kurung tutup kurung iset, kemudian buka kurung tutup kurung lagi string underscore get buka kurung siku tutup kurung siku petik 1 page. Nah, kemudian setelah tutup kurung terakhir kita buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Nah, setelah itu kita buat string underscore get buka kurung siku tutup kurung siku, di dalamnya petik 1 page. Jadi awalnya kita bikin dulu string, kita namain aja string page sama dengan, nah baru string under get page ya. Jadi diakhiri dengan titik koma. Nah, saya akan menjelaskan dikit ya teman-teman ya. Sekarang kita buka dulu file index. Pada menu home, about dan kontak ini, di sini ada tanda tanya page sama dengan home. Jadi page ini adalah parameternya, home ini adalah
value-nya, begitu juga about dan kontak. Nah, pada saat misalkan kita klik home, nah kita buka lagi libs.php, maka di sini akan ditangkap parameter page-nya. Jadi if iset string under get page, artinya jika ada parameter yang dikirim bernama page, maka akan dilanjutkan ke di dalam kurung array ini, kurung kurawal ini, teman-teman. Tapi jika, nah di sini else, buka kurung tutup kurung. Nah, jika parameter yang dikirim tidak ada parameter page, maka dia akan membaca yang setelah else ini. Oke, nanti apa yang di sini nanti kita akan bikin selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dulu di sini ya teman-teman ya. Kita akan uji dulu apakah parameter dengan value yang dikirim dari menu tadi terkirim ke sini. Kita coba ya. Sekarang kita echo string page titik koma. Nah, sekarang kita save. Kemudian kita buka browser kita. Nah, di sini coba kita kita refresh dulu ya. Kita refresh. Nah, coba kita klik home, about dan kontak. Apakah value masing-masing menu terkirim atau tidak? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini value-nya terkirim ya teman-teman ya, home. Kemudian about. Nah, value-nya terkirim about, kemudian kontak terkirim juga ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Jadi value yang dikirim tadi, parameter yang dikirim tadi akan di get di sini teman-teman, di get di sini, kemudian value-nya ditampung ke dalam string page ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya hapus aja karena sudah tidak digunakan lagi. Itu tadi hanya untuk kita mencoba aja. Kita lanjut di sini, kita buatkan switch buka kurung tutup kurung string page. Nah, kemudian setelah tutup kurung kita buka kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bikin chess petik satu home. Jadi home ini value-nya ya. Jadi misalkan parameter page value-nya adalah home, maka dia akan tampilkan include petik satu. Nah, dia akan tampilkan yang file yang di dalam folder view ini. Jika value-nya adalah home, maka dia akan tampilkan file home.php. Nah, kita ketik sini karena file home.php ini ada di dalam folder views. Kita ketik views/home.php, diakhiri dengan titik koma, selanjutnya break titik koma. Nah, kita buat yang keduanya, chess petik satu about titik koma include petik satu. Nah, kalau about misal yang dikirim value-nya about, maka akan tampilkan file about.php. Jadi views/about.php, kemudian break lagi. Nah, kemudian kita bikin yang ketiga adalah yang kontak ya, chess petik satu kontak, kemudian include petik satu views/kontak.php, kemudian kita break lagi.
Nah, jadi pada saat kita klik menunya, jika menu yang kita klik itu value-nya adalah home, maka yang akan ditampilkan file home.php. Tapi jika value-nya adalah about, maka yang akan ditampilkan file about.php. Begitu juga jika value-nya adalah kontak, maka yang akan ditampilkan file kontak.php. Jadi akan ditampilkan di sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya jika parameter yang dikirim tidak ada yang bernama page, maka dia akan tampilkan tampilan defaultnya ya. Tampilan defaultnya apa? Nah, misalkan kita mau tampilan defaultnya adalah home.php. Nah, home.php ini kita taruh aja di setelah else di sini ya teman-teman ya. Maka di sini dia akan menjadi tampilan defaultnya. Oke, sekarang coba kita save, kita ke browser. Nah, pada saat nanti kita refresh, maka yang pertama akan ditampilkan adalah tampilan defaultnya ya teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini pada saat kita refresh atau kita enter, yang akan tampil adalah tampilan default karena di sini tidak ada parameternya teman-teman ya. Sekarang coba saya enter. Nah, tampil home. Tadi kan file home.php adalah sebagai tampilan default karena di sini belum ada parameter yang dikirim atau tidak ada parameter page. Sekarang coba saya klik about. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini ada parameter page yang value-nya adalah about, maka dia akan tampilkan file about di sini ya. File about. Nah, kemudian misalkan saya klik kontak. Nah, di sini akan tampilkan file kontak. Kemudian jika saya klik lagi home, nah dia akan tampilkan file home. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, web dinamis menggunakan PHP dan Bootstrap. Kita akhiri dulu tutorial kali ini. Pada tutorial berikutnya kita akan buatkan lagi web dinamis tanpa reload menggunakan Ajax dan Bootstrap. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.